Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mendiskusikan tentang contoh kasus kecurangan dalam manajerial. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Hadi Muhammad Falih dengan NIM 2303102106. Dan saya Ferdian Sakafi dengan NIM 2303110-2094. Kemudian saya Rega Gustian Arfanuriza dengan NIM 2303102101. Di sini saya akan membahas tentang contoh kasus dua pria asal Sleman gelapkan uang kantor 1,1 miliar untuk main judi online. Untuk kronologinya, dikutip dari tribunjogja.com, Polres Magelang Kota berhasil meringkus pelaku penggelapan uang senilai 1,1 miliar rupiah. Uang tersebut diambil dari dua pelaku dari tempat kerjanya. Pelaku mengaku uang hasil penggelapan tersebut habis dipakai untuk bermain judi online. Pelaku berinisial SPR, 43 tahun, warga Berbah, Kabupaten Sleman, dan DNS, 32 tahun, warga Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua pelaku sebelumnya bekerja untuk TV YPH di kawasan Sleman. Pelaku sudah melakukan aksinya sejak akhir Januari 2023 silam. Hingga tertangkap, mereka masing-masing SPR mendapat 576 juta, sementara DNS 580 juta. Pelaku ditangkap seusai aksinya diketahui pihak perusahaan ketika melakukan penagihan ke satu toko buku di Kota Magelang. Dari sana pihak toko buku sudah memberikan uang untuk melunasi tagihan, tapi uang tersebut tidak berwujud saat dihitung di kantor. Modus pelaku pakai uang pemesanan dari toko digunakan untuk keperluan pribadi. Untuk kerugiannya mencapai 1,1 miliar, kata Polres Magelang Kota AKBP Yolanda Evalin Sibayang. Dalam konferensi pers, SPR pun menceritakan kalau uang tersebut dipakai untuk judi online. Ia mengaku sangat penasaran dengan judi itu hingga merasa ketagihan. Saya habiskan untuk main judi slot. Saya daftar di situs, terus deposit. Awalnya saya main kecil-kecilan, terus dari duit itu kepakai. Jelas SPR. Berbeda dengan DNS, ia mengaku uang hasil judi online dipakai untuk kebutuhan hidup harian keluarganya. Sebab perbuatannya, tersangka disanggahkan pasal 374 KUHP atau pasal 372 KUHP. Ya, setelah membaca berita tadi, bagaimana tanggapan kalian berdua tentang kasus ini? Silahkan. Kalau menurut saya pribadi ya, dari kasus kecurangan dalam manajerial ini kan si dua pelaku ini udah pasti salah lah ya, udah pasti salah. Apalagi untuk si SPR tadi, ini pakai duitnya untuk main judi online. Kalau yang si DNS tadi masih masuk akal menurut saya, karena dipakai untuk kebutuhan hidup kan. Tapi kalau lihat lagi dari jumlah nominalnya, 1,1 miliar rupiah, itu kan tidak jumlah yang gede, tapi gede banget. Itu menurut saya juga nggak masuk akal sih, dan itu harus ditanggapi dengan serius lah menurut saya. Kalau menurut Mas Ferdian? Kalau menurut saya, dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh SPR dan DNS, tentunya kenyataan ini menjadi hal yang sangat merugikan perusahaan dan juga mencoreng nama baik perusahaan di mata masyarakat. Terus kalau menurut Mas Adib, solusinya gimana biar kasus yang sebesar ini tuh nggak terjadi lagi? Ya, untuk solusi saya yaitu dengan menerapkan sistem pengawasan yang ketat untuk memantau aktivitas manajerial termasuk penggunaan sumber daya perusahaan dan keputusan keuangan. Pastikan bahwa semua keputusan manajerial diambil secara transparan dan berdasarkan data yang akurat dan relevan. Hindari keputusan yang bersifat subjektif atau didasarkan pada preferensi personal. Sekian diskusi singkat dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.